Kan yang dilihatin ya se-heaven-heavennya aja ya, di-share tuh heaven-heavennya aja. Iyalah. Tahulah kita yang suka Jepang atau yang belajar Jepang itu kerja Jepang tuh kayak gimana kerasnya, dan aku ngalamin itu gitu kan. Fitri-san memakaikan kimono laki-laki kepada artis ibu kota yang berasal dari Jepang. Yaitu Mr. Hiroaki Kato, atau mungkin kalau sekarang lagi terkenalnya Kato Sensei. Jadi Fitri-san kan waktu itu bekerja di Jepang nih, pengalaman yang paling tidak terlupakan sepanjang hidup Fitri-san nih selama bekerja di Jepang tuh apa tuh Fitri-san? Pengalaman banyak sih pastinya, tapi yang paling berkesan itu kalau untuk kerjaan itu ngerasa, oh ini ya akhirnya, oh tahu kerjanya kayak gini, terus kayak ngerasa sedikit sombong kali ya, maksudnya bukan sombong sih, ngerasa di NJ ku kan udah biasa ya di tempat kayak gitu kan sama kayak Kiri Sensei, terus pas di perusahaan juga oh ternyata kayak gini sama loh gitu, kayak iya nggak kaget gitu. Yang lain mungkin agak kaget dengan triknya mereka, tapi aku tuh kayak oh iya aku udah biasa, aku udah pernah yang trik dari ini gitu kan, dari kayak Kiri Sensei. Terus di NJ ku kan diajarin kayak gitu kan, diajarin keras, nggak keras sih sebenarnya, diajarin lebih tegas, lebih kayak pakai di NJ ku pasti kalau anak NJ ku tau nggak kenal alasan, nggak menerima yang namanya alasan gitu. Terus pas kerja di sana pun bener gitu, tepat waktu, terus tata krama kayak di nomor satu kan gitu kan. Timingnya mereka, sumpah itu timingnya mereka bener-bener jam 12 yang mulai, jam 12 yang mulai gitu. Jam 2 istirahat, ya bener jam 2 istirahat, jam segini balik, ya udah bener jam segini balik. Apa sih namanya, pengolahan waktunya itu benar-benar keren banget gitu kan. Manajemen waktunya ya benar-benar keren, disiplinnya juga bagus gitu ya. Dan berarti terbukti ya tidak hanya omongan doang bahwa orang Jepang tuh disiplin, tapi Fitri-san juga merasakan sendiri ya bahwa itu benar gitu loh gitu. Sedisiplin itu gitu. Terus kalau pengalaman hidup banyak sih, pengalaman itu kayak biasa kan kalau di sini lagi-lagi dia itu terkenal dengan manajemen waktu di segala bidang gitu kan. Dan kereta itu tuh kita bisa percaya sama Google gitu, jam segini ya jam segini, bener jam segini gitu kan. Terus kalau pengalaman yang bener-bener berkesan banget karena itu di kampung kan, kampung banget, bahkan orang mereka juga bilang Ayabe itu kampung banget gitu. Kalau kita kan yang biasa, aku kan yang tinggal di Jakarta, pas nyampe sana seneng ya, mungkin ngeliat kalau malam bintang kelihatan gitu kan. Kalau di Jakarta nggak kelihatan. Kalau di Jakarta luar rumah langsung tembok orang lagi. Udara masih segar banget. Di Jakarta kan boro-boro. Kereta JR-nya itu hanya ada JR, nggak ada Katetsu, nggak ada kereta bawah tanah, nggak ada kereta apa sih kalau di Jepang yang di atas itu nggak ada. Shinkansen juga harus ke pusat kota. Jadi cuma benar-benar, ya ampun, benar-benar kayak di anim banget gitu, yang keretanya cuma gerbong. Itu pengalaman yang cuma dua gerbong yang kalau masuk tuh pintunya harus mencet. Jadi dia nggak buka sendiri. Oh gitu. Tapi keretanya berhenti dulu kan? Iyalah. Keretanya berhenti dulu, udah gitu stasiun tempat aku itu benar-benar kayak cuma halte gubuk gitu doang. Jadi nggak ada, dia ada mesin tiketnya, tapi nggak ada penjaganya, nggak ada pintu masuk penjaganya. Jadi kita nggak bisa beli tiket sebenarnya kalau mau nakal gitu kan, bisa aja gitu. Sama di sana di stasiun itu doang yang kayak gitu. Stasiun selanjutnya tetap ada. Kalau di kereta ada mesin tiketnya. Mesinnya, kalau di stasiun tempat aku itu nggak sama sekali gitu. Terus pintunya pun ada aturannya. Kalau mau naik kereta, kalau naik itu pintu yang kebuka itu pintu tengah. Kan dia ada 2 gerbong. Tapi kalau turun, yang kebuka, belakang, yang boleh buka itu cuma pintu depan dekat. Oh, pintu depan. Cuma pintu doang yang kalau dipencet bisa kebuka. Yang lainnya kan bisa kebuka. Yang lainnya harus dari depan dibukanya. Dan itu pernah kayak pertama kali naik kereta, pertama kali jalan itu kan sama teman. Di belakang. Iya, dibilangin kan pas itu dikasih taunya kalau mau keluar dipencet ya pintunya. Oh iya, pencet kok nggak kebuka. Terus kata orang Jepangnya di depan gitu kan. Terus kita ada di gerbong di belakang kan. Gerbong kedua ada 2 gerbong gitu. Kita ke pintu paling depan di gerbong kedua,
kok nggak kebuka juga. Terus ada yang bilang, bukan pintu ini, tapi pintu yang pertama yang sana yang paling depan. Terus nyampe paling depan keretanya jalan lagi dong. Ya. Terus balik dong, kamu telat nggak jadinya karena itu? Enggak sih, karena itu kan aku main kan, cuma semalaman lagi musim dingin kan, jadi kita nunggu 1 jam lagi untuk, namanya di kampung keretanya kalau udah malam itu jaraknya bisa 1 jam, bisa 45 menit gitu. Kayak untung bertiga ya, untung bareng-bareng, kalau sendiri nggak tahu deh. Ya Allah, kalau sendiri mati kutu banget itu. Terus banyak sih pengalaman yang kesasar, itu aku paling jadi yang paling seru itu yang kesasar. Kejebak. Gimana tuh? Kalau kesasar masih bisa ngandelin Google Map. Tapi aku pernah kejebak di stasiun Kyoto itu pas lagi ada badai. Jadi semua kereta berhenti dan akhirnya mau nggak mau aku nginep di stasiun. Awalnya itu aku main ke Arashiyama. Maunya pulang dari stasiun Arashiyama nih biar tiketnya lebih murah gitu kan, terus juga nggak terlalu penuh, karena kalau dari Kyoto kan masih penuh banget, kalau Arashiyama udah nggak terlalu penuh, maksudnya kayak gitu tuh ceritanya. Terus udah gitu kita naruh barang tuh di coin locker di Arashiyama stasiun, main ke mall kayak gitu kan, ke Kyoto pusatnya, ke Giyong. Terus sebenarnya saat itu kita udah dengar ada peringatan badai diumumin kan. Kalau di Jepang itu kan diumumin kalau ada badai mereka akan tutup lebih cepat biasanya store-nya gitu. Kita dengar, oh ada badai gitu. Dia kira badai kayak badai hujan di sini doang gitu kali ya. Di sana tuh kalau badai benar-benar bisa melumpuhkan kegiatan kan. Benar-benar yang jalan tuh cuma bus doang, kadang bus pun nggak jalan gitu. Tapi kalau kereta udah pasti nggak jalan gitu kan. Gitu udahlah pede aja gitu kan. Pas mau pulang udah malam, ini udah mulai kenceng nih. Nah ini udah mulai kenceng, maksudnya mau ke Arashiyama lagi kan. Aku berdua, aku mau ke Arashiyama lagi, mau naik kereta dari rumah. Terus hujan, angin, kan badai kan, udah hujan, angin, deras segala macam. Nyampe di Arashiyama kita beli tiket dengan PD-nya, stasiun sepi. Ternyata petugasnya bilang keretanya nggak jalan. Keretanya nggak ada. Iya, keretanya nggak jalan. Kereta yang ke arah akan tinggal di Fukushima. Itu keretanya nggak jalan. Terus gimana? Kita udah beli tiket gitu kan. Ya udah dibalikin lagi. Refund gitu ya. Dibalikin lagi sama dia. Terus aku bingung, kemana? Kita mesti kemana? Aku cuma punya saat itu pola pikir aku, kalaupun harus kejebak, setidaknya aku ada di stasiun yang besar gitu. Iya, lebih asing gitu ya. Iya, jangan di stasiun yang kecil. Arashiyama kan kecil kan jalannya, udah gitu kan hutan bambu kan serem. Jadi kayak udah pokoknya harus cari jalan, nyari bis, dapat bis, dari itu pun bis terakhir. Nyampe bis terakhir, naik bis itu, transit di bis. Kan Kyoto tuh sumpah di Jepang bis keretanya aja udah banyak ya, bisnya pun gak kalah banyak. Kayak halte A, halte B, halte C itu tuh beda jauh, jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Akhirnya hasil nyampe di stasiun Kyoto tuh baru ngerasa aman gitu. Gak apa-apa lah, jebak juga gak apa-apa, yang penting ada di stasiun besar gitu kan. Ternyata di stasiun Kyoto pun banyak yang kejebak karena kan Shinkansen nggak jalan gitu. Sampai besok pagi, maksudnya udahlah pulangnya di di kereta paling awal aja ya, kita pulang gitu. Ya nggak apa-apa. Ternyata sampai siang pun keretanya masih nggak bisa jalan sampai jam 12. Akhirnya muter otak lagi kan tuh, ini gimana pulangnya. Terus namanya orang Indonesia itu kan nggak enakan ya kalau meminta tolong sama orang perusahaan gitu. Jadi nggak enak minta jemput atau apa karena terlalu jauh. Akhirnya coba cari lagi. Akhirnya cepet jalan. Jadi kita ke Osaka dulu dari Kyoto, udah nyampe Osaka baru ke Fukushima. Jadi muter-muter dulu baru bisa pulang. Ya ampun, perjuangan lagi. Dari jalan-jalan berujung ke perjuangan pulang. Terus pulangnya kejar-kejaran sama jadwal kereta, itu yang paling ya cuma di Jepang doang deh kayaknya rasanya. Di Indonesia kayaknya masih santai. Di Jepang tuh benar-benar kejar-kejaran sama jadwal kereta sih yang paling pengalaman banget, yang paling jadi story banget. Karena kan jadwal kereta kan banget ya Kak. Kalau di sana aku ngerasain tuh benar-benar ya elah paling telat semenit, tapi jarang banget. Bahkan mereka kadang datang sebelum 1 menit sebelum itu dan mereka udah lewat keretanya.
Itu sih pengalamannya. Bentar aku ngambil chargeran dulu. Oh pantesan kameranya mati. Oh iya. Iya. Ya itu sih pengalaman aku selama yang sering aku ceritain, dan aku merasa aku nggak nyesel kerja, aku nggak nyesel kesasar, nggak nyesel kejebak, nggak nyesel lah ngalamin Tapi hal-hal dengan hal itu jadi punya memori, jadi punya apa ya, ibaratnya pengalaman yang benar-benar berharga gitu kan, pengalaman yang unforgettable moment gitu kan. di negara orang kan. Negara orang. Sempet mikir, aduh kenapa di Jepang nggak ada Gojek ya gitu. Tapi internet masuk ya sampai ke pelosok juga ya, Fitri. Internet masuk sih Kak, sampai dan aku waktu itu pakai paketan internet yang kebetulan dia ada yang versi GSM. Jepang kebanyakan CDMA ya. Nah, sedangkan yang aku tahu kalau misalnya mau beli paketnya mereka itu ada kontraknya gitu. Sedangkan aku cuma setahun, jadi aku bisa pakai kontrak internet itu. Dan ya tau lah internetnya cuma sehari 1 megabyte coba, jadi kayak benar-benar dipakainya cuma buat Google yang penting aja gitu, jangan sampai lu lagi kesasar kehabisan kuota. bener mau nanya juga bingung. Nanya sih bisa, tapi kayak paling terbatas jawabannya yang bingung. Iya, jawabannya terbingung. Jawabannya yang ini bener nggak ya pengertian gue, jawabannya ini, taunya bisa kalau nggak ngerti lagi bisa nyasar lebih jauh lagi. Bener. Masya Allah. Yang paling Fitri Sang yakini atau Fitri Sang Fitri Sang banget gitu ya. Okay. Aku pengen tahu Tata Boga atau Tata Busana? Tata Boga. Tata Boga tetap ya. Tata Boga itu alasannya apa tuh? Tetap Tata Boga. Tetap Tata Boga itu aku tertarik sama Boga itu dari zaman SMP. SMP kelas 1 kelas 2. Zamannya kalau tahu film Korea, drama Korea yang Girl in the Palace yang iya. Yang dia koki itu. Nah, aku suka Boga itu dari situ. Nah, mulai dari situ aku mulai nyusun apa sih? Dulu SMP kan belum ngerti yang namanya punya mimpi kayak gitu kan. Ya, mulai aku mau jadi ini gitu. Dan itu baru mulai bener-bener kayak dicari jalannya. Dari situ sih, makanya sampai sekarang masih Tata Boga. Masih Tata Boga. Oke. Nah, sekarang mau tanya, Shinkansen atau bus di Jepang? Bus. Kenapa tuh bus? Bukannya Shinkansen keren, cepet gitu. Kenapa pilihnya bus? Jujur waktu di Jepang yang kemarin setahun itu aku nggak ngerasain Shinkansen karena mahal. Betul banget. Aku juga mau kemana gitu kan. Walaupun misalnya aku mau main ke Osaka pakai bis, ke Kyoto pakai bis kayak kereta. Jadi nggak ada Shinkansen gitu. Udah pernah ngerasain sekali udah gitu. Tapi kalau bis itu seru aja perjalanannya kan. Apalagi kalau bis Kyoto itu kan rata-rata lebih ke bis wisata gitu kan. Jadi dia ngelewatin spot-spot wisata itu sih yang lebih seru itu gitu, naik bis dibanding naik Shinkansen. Oke. Capek karena kerja berat atau capek karena kesasar abis jalan-jalan? Kayaknya lebih perlu capek karena kesasar dibanding capek karena kerjaan. Apa ya? Kalau nggak enak capek di kerjaan. Tapi lebih seru capek abis kesasar. Tapi kan kalau capek abis kerjaan dapat ini, tapi kalau capek abis kesasar ya dapat juga sih pengalaman yang berharga ya. Ya abis itu kerja lagi. Abis itu kerja lagi. Ya betul. Aduh. Kerja di Indonesia atau kerja di Jepang? Kerja di Jepang. Pengen nanya kenapa tapi nggak enak. Kenapa tuh kira-kira? Kalau alasannya ya satu pasti nggak munafik lah ya, pendapatan lebih besar.
Tapi kalau untuk kerjaan yang sekarang yang lagi aku tunggu projectnya nih, emang kayaknya lebih gampang nyari kerja di sana gitu. Dan aku punya cita-cita kerja di pembuatan produksi kue atau makanan di Jepang, di makanan tapi di Jepang. Sedangkan kalau di Indonesia itu susah untuk ukuran. Kalau aku ngerasa ya, aku udah pernah coba, mungkin akunya yang bodoh atau kayak gimana, apa nggak ketemu kesempatannya, itu lebih susah nyari di Indonesia dibanding ketika aku berusaha nyari info tentangnya di Jepang. Gitu sih aku pilih mikirnya. Gitu. Fitri Sang, ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang dan pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi pengen nyari kerjaan ke Jepang gitu? Pesan-pesannya kalau yang buat mungkin kalau yang belajar bahasa Jepang bisa dipakai sih kayak cara aku cari kenapa suka bahasa Jepang, terus dari mana sukanya, cari poin-poin sukanya apa gitu. Jadi lebih dibikin untuk belajar itu jadi lebih fun lagi. Terus jangan pernah sekali ikut ujian gagal terus udah deh gitu. Jangan pernah kayak gitu, karena pasti namanya kegagalan itu kan jalan untuk jadi berhasil gitu. Terus kalau untuk nyari Jepang, kayak nyari pekerjaan juga sekarang itu lagi banyak Sakute Gino, itu banyak banget kesempatannya, coba dicari lagi. Terus memang agak susah karena harus melewati beberapa kali ujian dan harus ada sertifikat, dan sertifikatnya pun nggak gampang pasti yang udah pernah ikut, apalagi di bidang-bidang yang spesial banget kayak bidang yang diminati banyak orang itu susah banget. Jujur itu susah banget dapat sekedar dapat untuk ujian itu susah banget. Tapi jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, sama libatin selalu Allah dalam perjalanannya. Pasti Allah akan kasih jalannya. Kalaupun memang bukan sekarang, mungkin nanti, mungkin bukan yang ini. Kalau bukan yang ini berarti ada yang lagi yang lebih baik, kayak gitu. Sama percaya dan saya yakin apa yang diinginkan itu pasti. Intinya jangan menyerah pada mimpi gitu ya. Iya. Ada jalan satu, ada mungkin jalan yang lain buntu, ada jalan lain. Banyak lika-liku, banyak jalan menuju Roma. Kalau kita banyak lika-liku, banyak jalan menuju Jepang. Oke, Fitri Sang, thank you banget, pengalamannya benar-benar seru, benar-benar berharga banget buat kita semua. Semoga juga teman-teman atau minasang nih yang nonton juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau mengambil pengalaman-pengalaman Fitri Sang untuk dijadikan referensi atau pelajaran untuk ke depannya gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau rental kimono, jangan lupa ke Kimochi ID. Di IG-nya ada nomornya kok, tinggal dikontak aja. Mantap. Oke, kalau gitu thank you banget Fitri Sang, dan juga Minasang, terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau misalnya Minasang ada yang mau request nih, siapa lagi yang mau diundang ke TTS, tempat teman sharing, atau mungkin tema-tema apa lagi nih yang mau Minasang tahu gitu untuk pengalaman-pengalaman dari teman-teman semuanya, bisa banget tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalau Minasang suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share, dan juga subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Minasang nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizu. Dan juga ada playlist-playlist yang lainnya, jangan lupa ditonton juga ya Minasang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jamata!